Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar, itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya Hasto, elit-elit PDIP, sejak awal masa kampanye, itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran. Kan gini ya Mas Adi, sekarang itu kan ya katakanlah Gibran sudah nanti so far masih jadi wapres terpilih nih ya. Kita belum tahu nanti hasil gugatan MK gimana. Tapi kalau Gibran jadi wapres, kita harus ingat kan masih ada Pak Prabowo nih sebagai presidennya. Apa iya nanti menurut lo Prabowo sama Gibran ini terus di tengah-tengahnya tuh ada Jokowi? Entah itu orang ketiga atau orang keberapa, ada Jokowi di tengah-tengah. Apa itu tidak bikin hubungan ini ruwet nantinya? Ya secara teoritis tentu nggak bisa. Karena yang akan menahkodai pemerintahan ke depan 5 tahun tentu Prabowo dan Gibran. Tapi kan orang juga tahu bahwa konsultan politik utama Gibran ke depan itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Partner diskusi, teman ngobrol, yang akan dilakukan oleh Gibran. Jokowi bukan yang lain. Jadi sekalipun Pak Jokowi tak ada di tengah-tengah gitu, tapi semua kebijakan politik Gibran, manuver politik Gibran, langkah politik Gibran ke depan, saya kira memang itu bagian dari replika dari Pak Jokowi. Itu yang kemudian menurut saya per hari ini saya tidak akan mengedit pernyataan saya itu. Jadi Gibran itu adalah Jokowi Junior. Jokowi Junior. Junior. Jadi ingat waktu tuh adeknya Kaisang tuh pernah bilang Gibran itu tuh versi lebih upgrade-nya lah dari Pak Jokowi. Oh kalau itu nggak bisa dibantah. Bahkan menurut saya Gibran ini jauh lebih agresif dan lebih ofensif dan mau head to head dengan lawan-lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi dikritik paling jawabannya jangan begitulah, saya nggak begitu. Jangan tanya saya, Gibran nggak nyerang balik nih anak. Lu inget gak? Lu nonton pasti Mas Adi ketika si Mas Hasto bilang kalau Gibran itu ibaratnya sopir truk yang usia 17 tahun nabrak ya di mana itu. Terus Gibran kan ngasih respon. Lu nonton gak responnya Gibran yang dibilang, ya terima kasih Mas Hasto, maaf Pak Hasto, Pak Hasto paling oke. Itu menurut lu jawaban yang apa? Agresif, nyindir, atau memang sehumble itu? Sederhana bagi saya, bagi Gibran pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Apalagi dikait-kaitkan dengan ya super truk gitu ya, dianggap khilaf, mengusung jadi wali kota di Solo. Tapi itulah Gibran, originalitasnya. Jawabannya itu khas milenial. Di bawah umur 40 tahun, ngomongnya itu tidak langsung agresif, tapi pesan yang ingin disampaikan Gibran, pernyataan Pak Hasto itu nggak penting, nggak layak untuk ditanggapi, udah itu. Bagi saya itu jauh lebih sadis ketimbang misalnya dibalas panjang kali lebar, dibikinin puisi, dibikin pernyataan-pernyataan panjang. Jadi Gibran itu hanya ingin bilang bahwa pernyataan Pak Hasto itu nggak perlu diladenin, udah gitu aja. Mas Adi, sekarang kalau lu ngelihat bagaimana PDIP atau Gibran atau Pak Jokowi itu saling berbalas ya. Terakhir kan ketika Mas Hasto bilang Pak Jokowi itu pengen juga merebut kursinya ketum PDI Perjuangan, Pak Jokowi bilang kan, kemarin bukannya bilangin Golkar gitu kan. Terus sopir truk Golkar, Gibran nanggapin. Jadi menurut lu ini hubungan yang kayak gimana sih sekarang antara PDIP dengan keluarganya Jokowi? Ini sesuatu yang lucu untuk diliatin, bikin kita ketawa, atau ini bakal bahaya kalau terus berlanjut? Zilvia, tak ada perang yang paling mengerikan selain perang saudara. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP, Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Apapun judulnya, Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar, itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya Hasto, elit-elit PDIP, sejak awal masa kampanye, itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran. Samsul lah, macam-macam. MK, soal etik, soal moralitas, dan seterusnya. Bahkan energi PDIP itu hampir 100%, peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. Sangat kelihatan sekali PDIP itu marah dan kecewa dengan Jokowi. Tunggu Mas Adi, ini beneran PDIP yang lu lihat secara keseluruhan, atau ada kubu juga nih dalam PDIP? Karena ya, kita lihat kalau kubu-kubuannya saya nggak tahu ya. Tapi kalau performa yang muncul ke permukaan ada dua, Hasto yang agresif, Mbak Puan yang akomodatif. Itu dia, itu yang mau gue tanyain. Makanya ini sebenarnya kalau kita bilang PDIP, ini beneran PDIP gak nih secara keseluruhan?
Kan kalau kayak Hasto kita lihat ada Hasto, misalnya siapa? Masinton, Deddy Sitorus gitu yang vokal ya. Sementaranya geng Mbak Puan kayaknya chill aja tuh. Mungkin sederhananya ya Hasto dan kawan-kawannya, Puan dan kawan-kawannya. Kalau mau bicara PDIP secara institusional, tentu harus mendengar pernyataan dari ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, yang saya kira sebagai veto player. Jadi keputusan politik apapun terkait dengan Jokowi, terkait dengan Gibran, terkait dengan Pilpres, memang hanya Megawati yang harus dijadikan sebagai kiblat. Dan secara umum memang bisa ditunjukkan sikap politik Megawati sejak awal, kecewa dengan Polres demokrasi, ini neo Orba, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau melihat ada kecenderungan belakangan sulit bisa memang dibantah ya. Bahwa kader-kader PDIP terutama di elit mereka memang ada dua faksi yang saya kira memiliki kecenderungan politik yang sama terhadap Pak Jokowi. Harus diakui Gibran sama Pak Jokowi ini kan sangat akomodatif ya ketika berkomunikasi dengan Puan Maharani, terlepas apapun motif politik dan intensinya, dan bisa dicek Mbak Puan ini tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang menurut saya cukup agresif, cukup kritis dan mendowngrade Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi beda dengan Pak Hasto. Ya, Pak Hasto ini sebenarnya mewakili wajah PDIP yang sesungguhnya. PDIP yang marah, PDIP yang sebal, PDIP yang terluka sampai hari ini. Ini yang menurut saya sebutkan di awal, ini kan efek dari perang saudara. Nah, cuma perang saudaranya kalau yang saudara di dalamnya sendiri juga beda nih, kita agak aneh nih Mas Hadi. Jadi kenapa yang membuat antara kubunya Hasto sama kubunya Mbak Puan ini beda? Menurut lo apa pembedanya ya? Ya saya kira setiap partai memang ada pemfaksian dan pengkubuannya kok. Bisa dicek kok soal misalnya hak angket. Nasdem juga kelihatan ada yang agresif, ada yang halus. PKB juga ada yang agresif, ada yang halus. PKS juga begitu, ada yang agresif, ada yang halus. Karena memang partai-partai itu seringkali membuat satu atau dua jangkar yang tidak bisa dibaca secara linier. Jadi udah strategi, Mas? Dua ada strategi, ada plan A dan ada plan B-nya. Satu sisi tampil agresif, tapi satu yang lainnya diakomodatif. Itu kecenderungan partai kita secara umum. Yang kedua, saya membaca sepertinya memang PDIP sedang menghitung betul bagaimana pola komunikasi politiknya ke depan. Terutama kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Saat ini memang banyak yang gagal membaca bahwa bonus demografi kita pada level pemilih ini kan 56%. Itu adalah jumlah pemilih pemuda, anak muda yang umurnya 40 tahun ke bawah. Mereka nggak suka dengan performa politik yang terlampau menyerang kritis secara terbuka. Di 2029 nanti jumlah mereka itu di atas 60%. Ini yang sepertinya saya termasuk yang menduga sebenarnya jangan-jangan memang PDIP pun di masa yang akan datang ini tidak terlampau agresif juga. Nyerang Prabowo termasuk nyerang Pak Gibran. Karena itu kontraproduktif. Karena kontraproduktif sampai ngaruh ke suaranya Ganjar Mahfud gak menurut lo? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Kan itu terbukti dan terkonfirmasi di survei-survei. Semakin keras menyerang Pak Jokowi, semakin agresif menyerang keluarga besar Jokowi termasuk Gibran, Mahfud Ganjar kan turun suaranya. Karena menyerang orang baik itu tidak kondusif dalam iklim demokrasi. Makanya dalam berbagai kesempatan Ganjar dan Mahfud mengurangi serangan-serangan politiknya kepada Pak Jokowi. Debat pertama terbuka. Tapi kedua, ketiga, dan keempat mereka kan mengurangi keterangannya. Tapi mungkin ya di 2009 yang akan datang strategi-strategi politik yang akan dimainkan oleh PDIP akan sedikit berubah. Terutama untuk bagaimana melakukan penetrasi di pemilih muda yang saya kira jumlahnya luar biasa. Tak lagi galak, tak lagi agresif, dan seterusnya dan seterusnya.